Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Asmaul Husna. Namun sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak Bapak yang soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Allah sangat senang terhadap hamba-hambanya yang berdoa dengan menyebut Asmaul Husna. Ketahuilah bahwa Allah menyediakan surga bagi mereka yang hafal Asmaul Husna dan mengamalkan intisarinya. Oleh karena itu, biasakanlah dirimu berdoa dengan menyebut Asmaul Husna sebagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Asmaul Husna, nama-nama baik dan indah milik Allah, diambil langsung dari Al-Quran. Asmaul Husna berjumlah 99 yang wajib diketahui. Namun pada video ini kita tidak akan membahas itu semua, karena kita hanya akan membahas beberapa saja dari sifat Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adil, yang terakhir Al-Azim. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Al-Basir, artinya yang maha melihat. Al-Basir berarti maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di muka bumi ini, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah dapat melihat semua yang tidak dapat kita lihat, seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib. Termasuk kita, jika bersembunyi dimanapun, Allah tetap bisa melihat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran surat Al-Hadid surah ke-57 ayat ke-4. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita dan mengetahui apa yang kita perbuat. Walaupun kita bersembunyi di gelap malam, walaupun kita bersembunyi di balik gunung,
Mau dimanapun kita, Allah tetap akan bisa melihat kita, karena Allah memiliki sifat Al-Basir. Allah Maha melihat. Ayat di atas menegaskan bahwa Allah memiliki nama Al-Basir sekaligus sifatnya. Semua perbuatan manusia yang dilakukan dimanapun, Allah pasti melihatnya. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang lepas dari penglihatan Allah. Semua manusia mendapatkan catatan amal di akhirat kelak. Semua yang diucapkan dan dilakukan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang untuk menentukan tempat seorang hamba. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, ia akan bahagia hidup di dalam surga. Sebaliknya, orang yang timbangan keburukannya lebih banyak, ia akan hidup sengsara di dalam neraka. Jadi, apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita. Dan Allah menugaskan kepada malaikat Raqib dan Atid untuk mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Kalau baik, maka ditulis dalam catatan amal baik. Kalau buruk, maka ditulis dalam catatan amal buruk. Dan yang baik akan mendapatkan surga, dan yang buruk akan mendapatkan neraka. Yang kedua, Al-Adlu. Allah Maha Adil. Al-Adl artinya Allah Maha Adil. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memperlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hambanya yang taat, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangan Allah. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan. Sebab semua yang dilakukan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Allah akan memberikan balasan berupa siksaan di neraka bagi manusia yang selalu berbuat jahat. Jadi Allah bersifat adil kepada semua hamba-hambanya. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Artinya, dan sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-An'am surah ke-6 ayat ke-115. Lihatlah orang-orang yang taat beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan berakhlak mulia. Hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapatkan kasih sayang Allah. Semua itu adalah balasan dari kebaikan yang telah dilakukan mereka. Orang yang berbuat keburukan juga mendapatkan keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara dan menderita karena melanggar larangan-larangan Allah.
Buah dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak bahagia. Di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksa neraka. Itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik akan diberikan kebahagiaan dan yang buruk akan mendapatkan sengsara. Yang ketiga, Asmaul Husna Al-Azim, Allah yang Maha Agung. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Keagungan Allah tidak ada yang menandingi. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meskipun makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam. Begitu juga bergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sebagai makhluknya tidak dapat dan tidak akan mampu mengubahnya. Allah berfirman, Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Artinya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha agung, maha besar. Quran surat Asy-Syu'ara surah ke-42 ayat ke-4. Ayat di atas menegaskan tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Allah lah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan melestarikan alam di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak atau menghancurkan alam lingkungan kita agar kita mendapatkan perlindungan Allah yang Maha Agung. Baiklah anak soleh dan soleha, adapun kesimpulan dari video ini yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Allah melihat semua yang diucapkan dan dilakukan oleh manusia. Tidak ada satupun yang dapat bersembunyi dari penglihatan Allah. Yang kedua, Allah juga memiliki sifat Al-Adl, yaitu Allah Maha Adil. Allah berbuat adil terhadap semua hambanya dengan memberi rezeki sesuai dengan diusahakan. Allah juga adil dalam memberikan pahala bagi yang berbuat baik dan memberikan siksa bagi yang berbuat jahat. Yang ketiga, Al-Azim, Allah Maha Agung. Keagungan Allah terbukti dari kekuasaannya menciptakan alam semesta. Keteraturan alam semesta adalah wujud keagungan Allah. Manusia harus tunduk dan patuh kepada Allah yang Maha Agung. Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian.
Untuk tugasnya silakan nanti kerjakan latihan bab 3 tamrinat, yaitu latihan soal ABC. Kemudian nanti setelah selesai silakan dikirimkan melalui WhatsApp. Baiklah anak bapak yang soleh dan soleha, terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pesan bapak pada anak-anak bapak yang soleh dan soleha untuk selalu semangat dalam belajar dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita berdoa agar Allah selalu memberikan kita kesehatan dan Allah segera mengangkat virus ini agar kita bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak tutup. Fastabiqul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.